Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mbah Kupi Channel. Kali ini ada berita terbaru. Seperti biasa, saya akan membacakan beberapa berita-berita update setiap harinya. Ini di tanggal 11 Mei 2020. Kita mulai dari Kompas TV. Ini ada berita deretan kontroversi Pak Luhut selama corona, ribut TKA Cina hingga mudik. Ya, kita coba baca beritanya. Sosok Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan seolah tak pernah lepas dari kontroversi. Mantan Jenderal TNI Angkatan Darat ini beberapa kali jadi sorotan selama masa pandemi wabah virus corona atau COVID-19. Sebab pernyataan dan tindakannya dalam beberapa waktu terakhir banyak menyita perhatian publik. Bahkan oleh publik, Luhut kerap dijuluki sebagai menteri segala urusan terkait nomenklatur jabatan yang diembannya. Oleh sebagian kalangan, Luhut dinilai lebih berfokus pada kepentingan investor ketimbang usaha penanganan wabah COVID-19. Berikut deretan kontroversi Luhut selama wabah corona. Yang pertama, nah ini kedatangan 500 TKA Cina yang kemarin ada di Sulawesi Tenggara ya. Nama Luhut dikaitkan dengan polemik kedatangan tenaga kerja asing atau TKA asal Cina. 500 orang TKA asal Cina ini akan dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel yang berada di Sulawesi Utara, yaitu PT Virtu Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel. Ramainya penolakan kehadiran 500 tenaga kerja asing asal Cina ke Indonesia dilalui oleh masyarakat, DPR, serta pejabat di Sulawesi Tenggara. Luhut mengungkap tenaga kerja asing Cina ini datang ke Sulawesi Tenggara dalam proyek persiapan industri litium baterai. Dia menegaskan bahwa para tenaga ini dibutuhkan untuk membangun industri di Indonesia. Luhut sendiri mengatakan kehadiran 500 pekerja dari Cina dibutuhkan karena Indonesia belum siap mengerjakan proyek ini sendirian. Ini padahal Indonesia juga banyak ini orang-orang pinter ini. Ini perlu dimanfaatkan sebenarnya. Teknologi yang diterapkan dalam pabrik milik PDNI berasal dari Cina, sementara SDM dalam negeri dinilai belum menguasainya. Wah. Ya kalau belum menguasai ya harusnya pemerintah itu yang pinter-pinter itu juga didanai, diajari supaya teman-teman dari Indonesia sendiri juga bisa mengelola. Jadi kita tidak harus selalu ketergantungan dengan Cina. Nah, yang kedua, polisi Said Didu. Luhut sendiri dilaporkan Said Didu ke polisi lantaran dianggap melakukan fitnah. Hal itu merupakan buntut dari pernyataan Said Didu yang menyatakan Luhut dinilai mementingkan keuntungan pribadi saja tanpa memikirkan penanganan virus corona. Asal mula tuntutan ini terjadi di kanal YouTube Said Didu. Muhammad Said Didu yang diwawancarai Hursibeno Arif berdurasi 22 menit beberapa waktu lalu. Dalam video tersebut, Said Didu menyoroti soal isu persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru yang terus berjalan di tengah usaha pemerintah dan semua pihak menangani wabah COVID-19. Nah, ini ya memang harusnya berfokus pada COVID dulu baru melakukan pembangunan. Oke, lanjut. Said Didu mengatakan hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan masalah kesejahteraan rakyat umum dan hanya mementingkan legasi. Said Didu sendiri akhirnya dipanggil ke Bareskrim Polri meski belakangan tak memenuhi panggilan tersebut. Kuasa hukum Luhut, Rizka Elita, menyayangkan sikap terlapor Muhammad Said Didu yang tidak ada dalam agenda pemanggilan Bareskrim Polri. Said Didu diketahui menggunakan alasan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang membuatnya tak dapat hadir di Bareskrim Polri. Meski begitu,
Menurut Rizka, tuntutan harus tetap berjalan. Nah, ini namanya hukum juga harus tetap berjalan. Mengenai ketidakhadiran terlapor dengan alasan PSBB adalah hak dari terlapor. Namun sepanjang pengetahuan kami, PSBB tidak bisa dijadikan alasan ketidakhadiran seseorang di kepolisian, katanya dalam kepada Kompas. Yang ketiga, ini ada proyek ibu kota baru saat corona. Kemenko Kemaritiman dan Investasi menyatakan pemindahan ibu kota atau IKN masih sesuai rencana atau on the track, meski saat ini Indonesia tengah menghadapi mewabahnya virus corona. Saat ini persiapan masih on the track, kata juru bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Jody Mardi di Jakarta pada hari Selasa 24 Maret 2020. Dia menjelaskan tim dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan masih terus melakukan koordinasi berbagai calon investor dan mitra untuk pengembangan ibu kota negara. Tentunya berbagai opsi terkait kota masih kita pertimbangkan dan pada saatnya nanti akan diputuskan secara bersama, ujar Jody. Luhut sendiri kemudian mengklarifikasi kalau pemerintah tetap fokus pada penanganan COVID-19. Mengenai ibu kota baru, kami belum mikir itu mau terus atau enggak terus, buru-buru mikir. Sekarang kami fokus pada virus corona, katanya dalam konferensi video di Jakarta hari Selasa tanggal 14 April 2020. Tetapi dia menegaskan unit Emirat Arab masih tertarik untuk berinvestasi dalam proyek IKN tersebut. Malah dia sempat menyindir sosok mantan sekretaris BUMN Muhammad Said Didu yang telah menuding dirinya hanya memikirkan soal anggaran proyek IKN. Tapi yang saya katakan kepada Anda seperti Abu Dhabi, mereka lihat masih ada peluang investasi. Jadi dia loh yang mau investasi, bukan duit kita. Jangan dibilang lagi nanti apa, Luhut itu uang lagi, ucap Luhut. Dan yang keempat, ini ada simpang siur mudik lebaran. Nah, memang kemarin simpang siur sekali ya. Ada yang boleh mudik, ada yang tidak boleh mudik, tapi teman-teman dari luar kota juga berdatangan itu pulang kampung. Larangan mudik di lebaran tahun 2020 ini sempat simpang siur di tengah wabah virus corona dan COVID-19. Pemerintah membolehkan mudik, namun dengan kriteria tertentu untuk melengkapi aturan larangan mudik yang dulu sudah dikeluarkan. Memang awalnya tidak boleh mudik, tidak boleh pulang kampung, tapi ini dengan perkembangan akhirnya diperbolehkan, tapi ada persyaratan tertentu. Luhut awalnya menyampaikan kalau mudik lebaran diperbolehkan pemerintah, meski belakangan saat ini pemerintah menegaskan ada larangan pulang kampung. Masalah yang terjadi di lapangan, banyak masyarakat yang kurang memahami aturan larangan mudik. Masalah lain yang muncul seperti masyarakat yang mencuri start mudik. Nah, jadi sebelum ditetapkan peraturan mereka sudah pulang dulu, jadi sudah berhasil sampai ke daerah masing-masing. Nah, ini yang memang perlu diantisipasi. Tujuannya agar roda ekonomi bisa tetap berjalan kondusif. Pertimbangan itu diambil melihat penerapan karantina di berbagai negara dalam penanggulangan COVID-19. Menurut dia, kebijakan lockdown bisa membuat pekerja sektor informal kehilangan pendapatan. Pertimbangan utama kami supaya ekonomi tidak mati sekali setelah kami hitung ini pilihan terbaik. Katakan kita lockdown di India, Malaysia, dan Cina juga hanya di Hubei. Makanya dari pertimbangan semua itu kami sarankan ke Presiden. Itu ada beberapa deretan kontroversi Bapak Luhut selama pandemi. Oke, demikian ini berita terupdate kali ini. Saksikan terus di Mbah Gubi Channel. Jangan lupa like and subscribe. Kami tetap akan membacakan berita-berita yang terbaru dan terhangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.